Shalom, selamat malam semua. Coba kalau lagi di kanan, kalau ada belum kenal, coba tanya siapa namamu. Siapa namamu? Coba, ayo di kanan sana semuanya. Baik, puji Tuhan. Tadi Pak Sakpo minta yang pulang liburan nggak ada bersaksi, nanti kasih kesempatan bersaksi lagi. Siap belajar firman Tuhan? Oke. Saya ingin tanya kepada saudara. Anak-anak tenang ya. Ayo semuanya tenang. Hanya ada satu hal yang sangat sulit dalam hidup kita berjalan bersama dengan Bapa di surga. Saya ulangi, hanya ada satu hal saja yang sangat sulit dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Apa itu? Salah nggak apa-apa, sebut satu yang paling sulit, bukan dua, bukan tiga. Apa yang paling sulit? Setia. Enggak. Ya, tapi nanti kita akan bahas itu setia. Kedua, yang paling sulit menyamakan pikiran. Nah, ini hampir betul. Satu lagi, setia menyamakan pikiran. Ya, kenapa Penis? Tunduk atau taat memang itu sulit, tapi bukan itu. Ada lebih sulit tadi. Mengampuni, mengerti kehendak Tuhan. Hampir betul. Begini, yang paling sulit dalam hidup kita berjalan bersama dengan Bapa di surga itu mengenal Dia. Saudara tolong perhatikan kalimat, mengenal Dia itu yang paling sulit. Maka itu kita gak bisa tunduk, maka itu kita gak bisa setia, maka itu kita gak bisa menyamakan pikiran kita. Tadi Pak Sabto bilang apa? Maka itu kita sulit mengerti kehendaknya, mengenal. Tolong catat itu baik-baik. Jadi dalam perjalanan hidup kita dengan Dia, tidak ada hal yang lebih sulit kecuali kita mengenal Dia. Cara perhatikan, yang belum menikah harus belajar dengan konsep ini. Hanya ada satu hal saja penyebab utama suami istri rajin bertengkar. Kok gak ada yang ngamen sih rajin bertengkar gitu? Betul suami istri rajin bertengkar? Apa? Juga tidak. Oh sudah tidak, tak mungkin. Saudara, nah penyebab utama suami istri yang masih suka bertengkar karena belum kenal. Betul atau tidak? Hubungan sesama kita jadi retak, jadi nggak beres karena belum kenal. Jadi semua itu karena belum kenal. Maka itu terjadi masalah dalam hidup kita. Nah, untuk itulah kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Dia. Kita buka Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Sudah sering kita baca ayat ini, tapi biar ini jadi kerinduan kita. Nggak main-main kalau Bapa di surga mengajak seperti ini, ya. Sudah dapat Hosea 6 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah, itu saya ke sana. Tidak ke ayat. Udah ulangi lagi. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal. Stop dulu. Perhatikan ajakan Bapa di surga. Dia ngajak apa? Mengenal Dia. Bukan ngajak ibadah, ngajak berdoa, tidak, mengajak mengenal Dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Nah, saudara, kalau Papa sendiri minta kita, ayo, mari kamu mengenal aku, dan Dia berkata berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Yahweh.
Kalau saudara diajak bicara seseorang dengan kata berusaha sungguh-sungguh, itu maksud orang itu bagaimana? Ayo, maksud orang itu bagaimana? Penting, serius, nggak bisa ditawar-tawar, jangan main-main. Ketika tahun yang lalu 2019 dunia gereja digemparkan oleh beberapa kejadian dari hamba-hamba Tuhan di Amerika, di Australia yang sangat menyedihkan. Nah, kasus-kasus itu bukan dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang ecek-ecek istilah saya. Jemaatnya itu ribuan. Ada yang bunuh diri, masih ingat, masih muda, umurnya belum 40, baru 30 lebih. Dan hebatnya lagi, dia ini pakar konseling. Dia punya pelayanan untuk menolong banyak orang yang mengalami tekanan jiwa, mengalami masalah kejiwaan. Ternyata dia bunuh diri, gempar dunia gereja. Ada lagi, nggak cuma 2-3 tapi lebih. Jemaatnya ribuan, lalu memutuskan, aku nggak percaya Tuhan lagi. Aneh bukan? Kurang apa? Nah, ketika kasus-kasus terjadi, banyak orang ngajak saya diskusi. Maka saya cuma jawab hal ini. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka tidak ada hal-hal yang bisa kita anggap Tuhan salah. Karena mengenal. Begitu pula suami istri, kalau masih sering saling menyalahkan, berarti dua orang itu ngapain? Belum kenal. Awas asal ngomong tapi gak melakukan. Serius. Jadi suami istri yang masih bisa saling menyalahkan, apalagi saling menuduh, berarti mereka itu belum kenal. Yang kedua, kalau kita sudah mengenal Tuhan, bisa nggak kita kecewa dengan Dia? Tidak mungkin. Tidak. Kalau kita sudah mengenal Dia, yang ketiga, bisa nggak kita meragukan Dia? Lu jawab, bisa nggak? Tidak. Kalau kita bisa mengenal Dia, lihat yang keempat ini, mungkinkah kita meninggalkan Dia? Tidak mungkin. Nah, sama kalau sampai ada suami istri, maaf, bisa saling meninggalkan. Berarti mereka belum kenal. Maka itu permintaan Bapa kita nggak banyak. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Jadi serius usaha kita ini dalam perjalanan hidup kita. Kira-kira saya tanya, lebih banyak masalah atau lebih banyak kebahagiaan? Masalah. Gak usah bilang Tuhan ya, perjalanan hidup. Ayo, lebih banyak masalah atau lebih banyak kebahagiaan? Masalah, namanya manusia. Nah, untuk itu perhatikan kalimat yang berikut. Titik koma. Mengapa ada kalimat iya, Yahweh Tuhan kita, Bapa kita, pasti. Saudara, cari di semua buku di dunia, cari yang selain Alkitab, temukan di semua pabrik apa saja yang terkenal, temukan di perusahaan apa saja, perusahaan penerbangan, perusahaan makanan, perusahaan obat, perusahaan apa saja. Berani nggak orang menuliskan kata pasti di apa yang mereka produksi? Jawab, mungkin tidak. Kenapa tidak? Kalau perhatikan di dunia ini, buku yang menulis pasti itu cuma Alkitab, nggak ada yang lain. Kenapa perusahaan-perusahaan terkenal sekalipun di dunia tidak pernah bisa berani memberikan kata pasti? Contoh,
Inilah perusahaan obat yang terkenal di dunia. Sebut apa nama? Siapapun yang mengkonsumsi obat produksi kami pasti sembuh. Berani gak? Cepat jawab, jam belakang. Berani gak? Kenapa? Takut dituntut. Perusahaan asuransi nggak ada yang berani berkata ini pasti akan kami bayar. Perusahaan penerbangan, apa sebut namanya, apabila Anda terbang dengan perusahaan kami pasti selamat. Berarti jadi nggak ada yang bisa berkata pasti kecuali Bapak kita di surga. Ayat yang lain pasti itu ada di Yohanes 10 ayat 28, pasti tidak akan binasa. Nah, hari ini kita melihat di Hosea 6 ayat 3, mengapa setelah Bapa meyakinkan untuk kita diajak mengenal Dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, lalu titik koma, ia pasti muncul seperti fajar. Ini penting. Lama saya merenungkan, kenapa dia tidak memberi contoh? Oh, ia pasti akan tumbuh lagi. Oh, ia pasti begini. Mengapa tulisannya Tuhan kita yang kita diajak untuk sungguh-sungguh berusaha mengenal Dia, memberi jaminan Tuhan itu pasti muncul seperti fajar. Kira-kira kenapa? Fajar selalu ada, bukan begitu. Terang, hampir betul Andri. Coba mundur lagi sedikit. Sebelum fajar itu apa? Malam. Saudara, secara tanpa sadar, sebetulnya semua manusia di dunia itu takut dengan malam. Baca sejarah zaman dulu sebelum ada penerang listrik, lampu apa saja. Mereka itu paling takut dengan malam. Sebab apa? Malam itu pasti gelap dan banyak kejadian musuh bisa menyerang tiba-tiba. Di zaman raja-raja dulu sebelum ada penerang seperti zaman modern ini, maka semua keluarga kerajaan pasti yang paling serius untuk dijaga adalah malam. Betul tidak? Malam bisa terjadi banyak hal kita nggak tahu karena itu gelap. Maka itu lihat jaminan ini, ia pasti ngapain? Muncul seperti fajar. Jadi percaya dia memberi jaminan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Nah, saya tidak tahu di antara saudara semua yang di Nabire, termasuk saudara yang ikuti dari rumah lewat live streaming ini, jangan tersinggung kalau saya ngomong. Kira-kira wajar nggak masuk tahun baru di bulan Januari, kita belum tahu ke depan akan jadi apa? Yang namanya papa mama mengkhawatirkan tentang masa depan anak-anaknya. Wajar atau tidak? Bisa tanya wajar atau tidak? Tidak, wajar benar. Nah ini saudara ketawa juga ketawa. Ya tidak wajar. Sudah baca firman ini kok masih berkata wajar? Oh, tidak ada yang marah, ada yang marah. Artinya, kalau kita sudah mengenal Bapa yang baik itu, yang mana dia memberi jaminan aku pasti muncul seperti fajar, lalu saudara berkata masih takut mikir masa depan itu wajar. Oh dengar juga saya. Lu betul gak gitu tuh menghina dia? Amin. Loh gak percaya kau tersinggung berarti. Jadi itu wajar. Kalau kita diajak, marilah kita mengenal Dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, maka Dia menjamin aku pasti muncul seperti fajar. Di tengah gelapnya hidup yang sangat gelap sekalipun, tinggallah tidur, fajar itu muncul. Amin.
Nah, yang selalu ketakutan, meragukan fajar itu ada atau tidak, karena orang itu lagi tidur. Betul toh? Karena gelap terus gelap, kok gelap terus malam mau gimana? Tunggu saja, fajar itu pasti muncul. Jadi kalau ada di antara kita sebagai orang tua masih mengkhawatirkan anak ini bagaimana besok, berarti orang itu belum kenal Tuhan. Pelan-pelan lagi, marilah kita mengenal. Ternyata nggak cukup, harus ada berusaha sungguh-sungguh. Nah, di sini kita melihat tidak semuanya tergantung Tuhan. Oh enggak, amin. Agama selalu membuat Tuhan itu jadi korban. Maaf ya saya ngomong. Agama apa saja, maka Tuhan itu jadi korban. Ngerti nggak maksud saya? Begini, ada yang salah, ada yang jelek, ada yang rusak, ada yang kacau. Agama itu pasti berkata, oh itu kehendak Tuhan. Padahal itu salah. Tidak semuanya itu kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan kita hak untuk mengambil keputusan, melakukan yang terbaik. Tapi seringkali kita melakukan yang tidak baik. Nah, kalau keputusan Tuhan untuk melakukan yang terbaik, tapi kita lakukan yang tidak baik dan terjadi tidak baik, jangan salahkan Tuhan. Kita yang salah. Ini cara kita belajar akan firman Tuhan itu. Jadi kita mesti cek. Tidak semua itu karena kehendak Tuhan. Kok gak ada yang amin sih? Ada bagian-bagian tertentu karena kehendak Tuhan. Oke, dari wajah saudara masih ada yang tak percaya. Saya buktikan. Yakobus 5:16. Yakobus 5 ayat 16. Nanti kita kembali ke Hosea 6 ayat 3 karena belum selesai. Yakobus 5 ayat 16. Nah, seringkali bahkan tidak sedikit pendeta-pendeta, pengkhotbah ketika membuka Yakobus 5:16 yang dibahas pasti bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sering gak kita dengar khotbah sepotong? Nah, itu salah. Tolong hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang ikut mendengar dan tahu kita harus berubah. Betul, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kita tidak pernah diajak membahas kapan dan bagaimana kita bisa jadi orang benar. Maka itu banyak doa yang merasa Tuhan, aku sudah benar Tuhan. Coba Tuhan lihat, gak ada dosa di hidupku. Kenapa doaku gak dijawab? Padahal kau janji doa orang benar bila dengan yakin didoakan dengan besar kuasanya. Kalau Tuhan orang Surabaya, dia pasti ngomong dasmu. Enggak ngerti kok saya tanya. Bagaimana kamu berkata benar kalau firman ini kamu potong? Lihat dari kalimat pertama itu dijelaskan bagaimana kita itu benar. Bukan karena berdoa kita benar, bukan karena kita rajin puasa kita benar, bukan karena kita hafal ayat-ayat Alkitab kita benar, bukan. Ayo kita baca dari kalimat pertama. 1, 2, 3. Nah, stop. Kalau ada kalimat dan didahului dengan kata karena itu, maksudnya apa? Penjelasannya sebab akibatnya. Kapan kita jadi benar? Karena itu. Ngerti nggak sekarang?
Ulangi lagi, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah aku, jangan bilang kamu lagi, ulangi. Karena itu hendaklah aku saling mengaku dosaku dan saling mendoakan supaya aku benar. Nah, harusnya ini ditulis benar. Karena ditulis sembuh, maka itu kita nggak pernah ngaku. Apakah salah? Tidak. Sembuh dalam bahasa Alkitab terjemahan lama itu tahir. Tahir itu bahasa Arab. Itu diambil dari kata orang kusta. Kalau mereka sembuh, mereka nggak jauh sembuh, tahir, artinya bersih. Jadi kalau dipakai itu betul. Nah, terserah kita mau pakai sembuh atau pakai benar. Misalnya, kalau kita mau pakai sembuh, begini. Karena itu hendaklah aku saling mengaku dosaku dan saling mendoakan supaya aku sembuh. Doa orang yang sembuh. Nanti ya. Sembuh itu dari sakit, betul. Orang yang sembuh dari sakit, orang itu bersih, nggak ada racun, nggak ada virus lagi dalam tubuhnya, betul. Jadi sekarang ngerti. Nah, ini masalahnya. Mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke orang? Nah, coba jawab. Mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke orang? Kenapa lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan? Kenapa susah ngaku dosa ke orang? Cacat-cacat nggak kelihatan, bukan. Satu penyebabnya, Tuhan mulutnya nggak ember kayak mulut kita. Loh, betul tidak? Kalau ngaku dosa ke orang, jadi rapi itu. Tapi ini masalahnya. Kalau kita berdosa kepada orang, maka Tuhan minta kita ngaku ke orang. Jadi kalau kita dosa ke orang, ngakunya kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa apa-apa. Karena itu nggak urusan dengan aku, kamu urusan dengan saudaramu itu. Renungkan firman ini. Ini luar biasa. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata gini di Matius 5. Kalau kamu sedang memberi persembahan di mezbah, lalu kamu teringat ada sesuatu di hati saudaramu terhadap kamu. Wah, itu sulit. Kalau di hati kita ada sesuatu terhadap orang lain, itu gampang dicari. Yang merasa kita kok. Tapi firman ini berkata, kalau kita tahu ada sesuatu di hati saudara kita terhadap kita, nah ini sulit dong. Kita nggak tahu lagi orang itu kayak apa. Tapi inilah arti Yakobus 5 ayat 16. Saudara, tidak semua hal, ya saya akan uraikan ini secara jelas. Yakobus 5:16. Tidak semua persoalan, tidak semua kesulitan, tidak semua masalah, tidak semua penyakit yang bisa menyembuhkan, membereskan, menyelesaikan hidup Tuhan. Tidak. Setelah kita tahu Yakobus 5:16, ternyata ada beberapa bagian dalam hidup manusia kalau punya masalah bukan Tuhan yang menyelesaikan, tapi siapa? Lo yang kerja siapa? Saudaranya. Renungkan ini. Maaf kalau saya harus ngomong kalimat. Bagi warga Nabire yang, maaf saya pakai istilah perbedaan, yang tidak langsung terlibat dengan pelayanan pesan, tapi saudara dengar apa yang Tuhan kerjakan lewat pesan. Nah, ini jawabannya. Pasti ada banyak pertanyaan. Saudara, salah satu hal yang mutlak saya ajarkan kepada semua orang yang mau bergabung
dengan panggilan Tuhan atas hidup saya adalah keterbukaan. Betul tidak? Maka itu dalam komunitas pesat ini selalu saya tekankan nggak boleh ada rahasia, nggak boleh. Lihat di rumah kami Bethlehem, kami nggak ada kunci rumah, kunci kamar, kunci almari, kami nggak pernah bawa, kami tinggal. Kalau ada yang mau meriksa silakan. Ngerti nggak? Kami itu mau terbuka betul. Jadi Yakobus 5:16 itu bicara kejujuran dan keterbukaan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Setelah kita jadi benar, kalau kita berdoa sungguh-sungguh dengan yakin, maka doa itu besar kuasa. Maka itu kalau ada di antara saudara sudah masuk di bulan Januari, hari yang ke-21, masalah sejak tahun 90-an, 2000-an gak selesai-selesai. Hari ini pulihkan cara hidupmu. Coba cari orang, cari saudaramu yang bisa saudara percaya untuk terbuka. Nah ini komunitas pesat, saya ajarkan jujur terbuka. Tadi Pak Yusuf bersama Ibu Kisah bisa memberi kesaksian. Coba, mungkin gak ada komunitas manapun atau maaf apa saja yang bisa seperti kita. Tiap kali ada yang mau menikah, semua kita ikut ramai. Ada yang duka, semua kita bisa ikut sama-sama ikut merasa semua. Nah karena kita mau terbuka, kita mau jujur satu dengan yang lain. Maaf, di banyak gereja yang saya tahu, kalau saudara tahu, katakan iya, gitu ya, supaya saya nggak sendirian maksudnya. Di banyak gereja yang saya tahu, justru banyak jemaat yang nggak berani terbuka kepada gembalanya, apalagi pada ibu gembalanya. Betul? Kenapa? Karena nggak bisa dipercaya, karena mulutnya ember itu tadi. Maaf. Padahal untuk kita bisa jadi benar harus apa? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Secara psikologis, di dalam ilmu jiwa ada sebuah hukum. Hukumnya itu saya buat sendiri kalimatnya. Kalau hukum resminya nggak begitu, cuma begini. Ternyata yang namanya manusia hidup itu butuh tempat sampah. Betul. Ya kok nggak ada yang namanya? Betul? Nggak ada manusia hidup nggak butuh tempat sampah. Cepat ya atau tidak? Nah, Yakobus 5:16 ini tempat sampah. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ngerti nggak maksud saya? Dosa itu kan sampah-sampah di hidup kita yang seringkali ganjal, seringkali ganggu. Maka itu setelah kita semua dengar firman ini, ambillah sikap bahwa saudara akan dikenal oleh orang adalah orang yang suka dititipi rahasia. Ngerti kalimat itu? Nah, kalau orang-orang sudah menyebut saudara seperti itu, berarti sudah selangkah lagi. Selangkah lagi. Selangkah lagi. Jadi kayak Tuhan, gitu loh maksudnya. Yang mulutnya gak ember. Betul? Hari Jumat kemarin, ini Selasa juga, kami baru tiba dari Taipei. Nah, ada orang minta ketemu saya maksa. Ternyata pesawatnya delay, tapi saya nggak bisa kontak. Maksud saya mau batalkan karena sorenya saya ada pelayanan. Nah, kalau saya maksa ketemu pasti nggak sempat, macet lagi Jakarta. Nah, karena saya terlambat, nggak memberitahu, mau nggak mau saya harus tunggu. Nah,
Cik Luis nanya, mau ketemu siapa? Saya sebut nama satu orang. Ternyata Cik Luis dapat berita, orang ini pernah fitnah saya, menjelekkan saya di Facebook. Loh, saya kok gak tahu? Serius, saya gak tahu. Saudara, saya kita pergi. Nah, logikanya, maaf ya, maaf. Kalau saudara sudah tahu sesuatu begitu, terus gimana? Saya bersyukur pada Allah. Sikap hati saya enggak berubah sedikit pun, seperti saya enggak pernah tahu dia ngalah aku buat apa. Begitu ketemu dan langsung perlu saya minta maaf. Saya bingung kenapa. Dan puji Tuhan, saya bisa makan bersama dia. Seperti tidak ada apa-apa sama sekali. Karena memang saya menjaga hati saya. Orang mau buat apa urusan dia, dan itu gak boleh masuk ke hidup saya sama sekali. Catat ya, sesuatu yang tertutup, contoh di rumah saudara, mau di ruang tamu, mau di kamar, mau di dapur, sesuatu yang tertutup 5 hari saja kita nggak angkat yang tertutup itu, di bawahnya ada apa? Kotoran, debu dan semuanya. Perhatikan Yakobus 5:16. Kalau kita tidak mau terbuka, maka yang kotor akan sembunyi di tempat yang tertutup ini. Sadar itu. Masih ingat prinsip yang saya ajarkan kepada saudara? Saya nggak pernah respect pada siapa saja, sehebat apapun pelayanannya, kalau dia belum pernah tinggal dan kumpul orang lain di rumahnya. Masih ingat prinsip itu? Kenapa saya pakai prinsip itu? Ya gara-gara ayat ini. Begitu jelas, begitu istilahnya, radikalnya firman ini mengubah, mempengaruhi hidup saya. Terbuka. Kalau ada gereja undang saya, istri saya nggak ikut, maka saya akan tanya pada gereja itu, saya nanti nginep di rumah jemaat atau di hotel. Kalau mereka bilang nginep di hotel, baik, saya akan tanya, muat berapa orang? Itu pertanyaan saya. Nah, biasanya panitia bingung, maksudnya, loh ya saya tanya, untuk 2 orang kamar itu, untuk 3 orang untuk berapa? Ya, tadinya kalau siapa untuk berdua, bapak dengan ibu. Ya, istri saya nggak ikut. Maksudnya gimana? Nah, saya selalu minta kepada gereja itu, tolong pilihkan salah satu anak pemuda di gereja bapak untuk menemani saya. Bingung mereka, loh kan bapak nggak kenal. Nah, saya selalu punya istilah, asal dia orang nggak apa-apa. Jangan orang-orangan menakutkan. Nah, saudara, itu jadi kesaksian di banyak gereja. Karena buat mereka sih hambat banyak. Karena biasanya rata-rata hamba tuh kamunya mau tempat sendiri, mau doa, maka belum tentu. Betul tidak? Nah, saya biasa tidur dengan orang saya nggak kenal itu nggak masalah. Ada ayat ini. Jadi yang kedua, saya ingin orang-orang itu belajar dari hidup saya, bukan cuma waktu saya khotbah, tidak. Tapi waktu saya tidur, waktu saya ngelipat baju, waktu saya gosok gigi, biar mereka lihat bagaimana karena saya itu. Berarti enggak? Nah, di situ setan itu nggak punya tempat untuk sembunyi, malah terbuka semua. Nanti nggak maksudnya itu. Nah, ternyata hidup seperti ini itu indah dan menyenangkan karena enteng. Betul? Nggak berat sama sekali. Nah, jadi mulai hari ini siap semua dititipin rahasia? Siap. Betul? Siap jadi tempat sampah? Siap. Oh, bukan. Siap jadi tempat sampah? Orang-orang buang sampahnya ke kita semua. Dan itu luar biasa. Kalau saudara lihat di Facebook, ada salah satu saudara kita namanya Adi Gunawan. Dia tunanetra di Malang.
Nah, saya ada dua nama yang sama, Adi Gunawan Institute. Yang satu gurunya Pak Peris, tapi yang satu cari yang tunanetra. Nah, kemarin perjalanan saya dari Salatiga ke Semarang, dia telepon. Nah, di mobil itu kami berenam, yang lain dengar semuanya. Wah, jadi ramai. Dia bilang, dia ini tunanetra sejak lahir, anak tunggal, tapi keluarganya syok lihat anaknya buta sejak lahir. Nah, suatu hari saya lupa berapa tahun yang lalu, saya pelayanan di Malang. Nah, Adi ini main keyboard, bagus sekali main musiknya. Nah, akhirnya saya dekati dia, dia senang sekali. Karena selama ini nggak ada orang perhatian. Akhirnya dia panggil saya papa, istrinya juga cacat tapi kakinya. Nah, Adi Gunawan ini hebat. Suatu hari dia bilang gini, Pak, kalau saya punya handphone Samsung yang tipe atas Pak, kira-kira 4-5 tahun lalu. Untuk apa? Itu ternyata handphone Samsung itu sangat berguna untuk tunanetra. Oh iya, harganya hampir 2 juta. Pas saya ada uang, oke, Papa beli untuk kamu. Wih, ternyata dengan handphone itu dia bisa baca buku, dia bisa tahu dia lagi di mana. Karena di handphone itu ada tempat orang itu menunjukkan kamu sedang di mana. Handphone itu dia bisa foto sesuatu di depan dia itu ada apa, ada siapa. Dia bisa beritahu orang yang pakai baju apa, duduk atau berdiri. Hebat sekali ada. Iya. Nah, handphone itu pun bisa baca duit. Ini berapa? Nah, di handphone itu pun dia bisa manggil Gojek, bisa manggil GoFood. Nah, dengan handphone itu dia bisa main Facebook, bisa YouTube, bisa baca, luar biasa. Nah, satu kali pas waktu itu kami berdua di Surabaya, saya panggil dia, Adi, kamu di Surabaya. Saya nggak mikir, sebelum saya khotbah, saya suruh dia beri kesaksian. Kaget saudara, hari itu saja dia dapat 15 handphone, bukan untuk dia, karena dia memang ngomong, Pak, kalau saya bisa punya handphone ini lebih banyak, saya bisa training orang-orang kita yang lain. Akhir Desember lalu muridnya sudah hampir 400 orang di seluruh Jawa Timur dan sebagian besar itu Muslim. Dia ngajari orang. Nah, si buta ini bisa main game. Saya pernah buktikan. Awas Pak, dari kiri ada helikopter. Kok kamu tahu? Dari mana ada suaranya itu? Oh iya. Bayangkan si buta bisa main game, bisa lupa segala macam. Saya tidak bisa. Oh, saya sudah berkembang. Nah, saudara, ini yang saya mau ceritakan. Bagaimana kalau kita mengenal Tuhan, hidup ini bisa punya dampak ke orang lain. Ada guna Tuhan. Saya ini pasukan buta sejak lahir. Saya ini pelayanan musik itu sudah di banyak tempat, di gereja, di persatuan di mana. Maaf, saya cuma ngomong. Tapi baru Papa satu-satunya Tuhan yang memberi perhatian satu sedalam. Nah, setelah dia dapat handphone itu, dia dipanggil oleh salah satu radio di Malang. Nah, gara-gara radio itu dia terkenal. Akhirnya Universitas Macung yang di Malang itu panggil dia. Nah, ringkas cerita, sekarang dia menjadi dosen tidak tetap di Universitas Macung. Maka itu dia diberi, ada notaris yang menawari untuk buatkan lembaga Adi Gunawan Institute, yaitu Institut Tunanetra. Nah, tahun ini ada perubahan yang Tuhan beri. 2018 akhirnya saya berhasil menolong seorang buta tapi kasih lahir, namanya Steve Ponto. Nah, Steve Ponto ini buta waktu dia umur 33 atau 34, ditabrak orang. Nah, kalau orang Sulawesi Utara tahu, rumah dia itu di Inobonto, Kabupaten Bolang Mangun. Malam itu dia mau pulang menuju rumah dari Manado. Orangnya gagah, tinggi besar. Nah, dia naik mobil kecil. Ternyata ada motor Kawasaki boncengan 2 orang mabuk pengemudinya melindas mobilnya Steve ini, melindas bukan nabrak. Jadi naik ke kap mesin, naik ke kaca, jatuh ke kap mobil,
motor dan kap mobil masuk, mecahkan kepalanya Steve. Ini dahi depan hancur, ini dagu terbelah dua dari hidung sampai ke bawah sini, tempurung mata hancur. Nah, saya nggak kenal orang ini. Pas sudah di Singapura berapa lama saya nggak tahu juga. Ada orang kasih kabar saya. Oh ya? Nah, maaf ya, saya cuma tanya. Biasanya kalau kita dengar kabar seperti itu orang nggak kenal, reaksi kita bagaimana biasanya saja? Ayo, reaksi kita gimana kalau dengar kabar seperti itu? Apa? Kasih tahu. Cari tahu katanya. Oh, mencari tahu belum tentu. Malas tahu, biasanya cuma kasihan. Tapi aneh, waktu saya dengar berita itu, Roh Kudus bilang, temui dia, bimbing dia, ajari dia untuk balas dendam pada iblis. Jelas suara itu, balas dendam pada iblis. Maksudnya gimana? Nah, kan dia buta, baru buta. Coba kalau kamu ngalami itu, aduh, saya nggak bisa. Akhirnya saya telepon yang memberitahu saya, sekarang orang ini di mana? Oh, di rumah sakit Singapura. Maaf lagi sekali secara umum, saudara. Apa urusannya? Saya pergi karena Roh Kudus suruh, toko sendiri. 2 hari, 2 malam, 3 hari saya di Singapura, hanya menemani Steve. Dia dirantai. Karena apa? Dia berontak. Dia marah, dia nggak bisa terima kalau dia brutal. Operasinya itu, ini tempurung terbuka selama 3 bulan karena untuk bersihkan serpian tulang yang pecah dan serpian kaca mobil. Papanya cerita bagaimana kalau operasi ini otaknya dia nggak digigit pakai mikroskop, dicabutin satu-satu pecahan tulang tengkorak ini dan kaca. Dokter bilang kalau dia pulih, dia pasti nggak sehat jiwanya karena tergoncang otaknya seperti itu. Udah, saya kuatkan dia. Mereka cerita, dia pulang kembali ke Inoboto. Sebulan sekali saya telepon, 2 minggu sekali. Dia tanya, kapan mau pergi dengan saya? Kapan mau pergi dengan saya? Ayo saya ajak. Wajar, orang tuanya nggak percaya, nggak kenal saya kok. Dan orang tuanya ini kepala pengusaha juga, teman dia banyak, teman-teman pendeta di organisasi juga banyak, nggak ada satu pun yang mikirin anak ini. Maka itu mereka mikir, siapa Daniel Alexander? Ongkosnya berapa? Karena mereka tahu kalau saya ajak dia, maaf kalau Pak Mas dengarkan ini, nanti ongkos tiket semua saya harus bayar. 3 tahun Steve ini nggak ngapa-ngapain, tiduran, dibangunkan makan, dituntun ke meja makan untuk mandi, dia stres. Itu lulusan Kanada, dia pernah di Amerika, dia pernah di Australia, pintar orang, nggak ngapa-ngapain 3 tahun. Dia pingin eksis, WhatsApp teman-temannya, mamanya yang nggak bisa harus baca, tapi nggak ngerti bagaimana bisa bayar. Nah, Pak Yoce masih ingat Desember 2017 kan saya pelayanan ke Sangir Pak Yoce. Dan ini cara Tuhan yang luar biasa. Jadi Steve kecelakaannya 13 Juni 2014. Nah, saudara, pas kami mau ke Nabire, karena tanggal 25 kami harus sampai Nabire. Kami bertiga waktu itu, saudara masih ingat. Nah, 24 pesawat Wings yang bawa kami dari Melongwane ke Manado rusak. Nah, tiket kami dari Manado, Makassar, Biak, Nabire 3 orang hampir 8 juta hangus. Gak bisa diapa-apa. Mau gak mau kami harus nginep di Manado tanggal 24 Desember malam. Nah, sebelum sampai Manado, Roh Kudus ingatkan. Ini loh, kadang-kadang kalau kita nggak taat, Tuhan izinkan. Kalau saya tanya, saya kemana dulu, maksa. Terus saya harus ngapain?
24 malam di Manado. Mau cari pelayanan nggak mungkin mendadak begitu, pesawat rusak. Tapi Roh Kudus bilang, panggil keluarga Steve untuk ketemu. Oh betul juga. Jadi saya telepon dari Melamoane ke Inobonto, bisa nggak ketemu sore nanti di Manado? Loh, padanya di mana? Saya bilang ya terpaksa terdampar. Nah, tapi nginepnya gimana? Nanti saya atur. Akhirnya kami dapat nginep hotel di dekat bandara. Karena besok paginya saya tetap harus ke Nabire. Nah, datanglah mereka. Saya buka 2 kamar, satu untuk mereka, 1 kamar saya bertiga dengan 2 anak, satu dari Amerika dan 1 dari Jakarta. Nah, saudara, itu pertemuan saya kedua kali dengan World Steve. Yang pertama kita ketemu di Singapura. Nah, karena saya sudah terbiasa jalan dengan tunanetra, maka begitu nyampe saya langsung tunjukkan kamarnya. Ini kamar, ya, ini pintu Steve, toilet ada sebelah kiri. Saya ajak masuk ke toilet dulu. Saya tunjukkan di mana tempat cuci tangan, di mana tempat showernya, klosetnya. Saya tanya, kamu mau pegang pakai tangan atau pakai kaki? Saya tanya dulu, pakai kaki saja boleh. Ya udah, coba tendang. Ini WC-nya, ngadepnya ke sini. Saya terangkan gitulah, ini mama papanya nih. Udah, kamu tidurnya mau sebelah kanan atau sebelah kiri untuk turun tempat tidur itu. Semua yang kanan, baik yang kanan di sini, ada meja di situ. Ini colokan kalau kamu perlu HP, bisa cari semuanya sudah tahu. Ayo sekarang kita makan. Kami makan, saya sudah pesan dulu makanan itu. Nah, terus saya tanya, ini ada 4 macam lauk, ada ayam, ada ini, ada itu. Oke, mau yang mana? Saya mau semua. Oke, saya ambilin semuanya. Oke, kamu mau pakai tangan atau pakai garpu makannya? Saya mau pakai sendok dan garpu. Oke, dia pegang sendok, tangannya saya angkat, saya bilang ini ayamnya, ini sayur, ini apa? Ya ternyata di situ mama papanya itu benar. Ini gelas di sebelah sini, kamu mau kiri atau kanan gelasnya? Di situ mereka baru percaya kalau saya mampu ngurus orang buta. Saudara, itu Desember 2017. Nah, tapi masalah baru. Nggak mungkin dia tetap tinggal di Inobonto. Ongkosnya berapa? Kasihan dia juga keunangannya. Mau nggak mau harus cari tempat di Jakarta. Mikir lagi, harus sewa. Uang dari mana lagi? Nah, suatu hari ada Cik Luis, ada saya, kami lagi ngomong-ngomong, ada pendeta, kami kenal baik. Istrinya namanya pendeta Yatobe. Kodin kok baru ngomong cari apartemen ya di Jakarta? Iya. Aduh, saya punya itu nganggur, pakai saja. Bayarkan. Bayar aja maintenance-nya 1 bulan 1,5 juta. Akhirnya saya cuma bayar 1 bulan, sisanya diusahakan oleh Papa Mama Steve sampai hari ini. Dan itu cara Tuhan. Maka itu saya ingin bersaksi kepada saudara, melakukan kehendak Tuhan, jangan tunggu kita mampu dulu atau tidak. Amin. Bayangkan nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu kalau mereka punya apartemen kosong di Green Pramuka sana. Jadi Steve tinggal di situ sampai hari ini sejak bulan Maret 2018. Nah, setelah Desember 3 bulan persiapan, maka Pak Max percaya, nah, saya akan ketemukan Steve dengan Adi di Malang supaya diajari handphone itu loh. Nah, udah diatur semuanya. Nah, dari Manado nggak ada pesawat ke Malang, harus ke Surabaya. Wah, itu jadi kisah lagi. Terus Pak Max tanya, ini yang jemput siapa nanti? Adi yang jemput. Adi siapa? Yang tunanetra. Terpapar dia. Bagaimana yang telah dijemput yang buta? Sudah punya dia bisa. Betul saudara. Jadi Adi Gunawan sama istrinya itu naik mobil, naik gokar dari Malang ke Juanda, jemput mereka bertiga. Oh, ceritanya lucu. Di situ Pak Max ini kaget. Kami buta kok bisa begini semuanya. Cuma 3 hari, 3 malam Steve diajari Adi Gunawan. Sejak itu Steve itu sekarang Facebook bisa, YouTube bisa, WhatsApp bisa, sebutan. Nah, begini kisahnya. Kalau suruh milih, maaf, ini cuma nanya. Kalau suruh milih, lebih enak buta sejak lahir atau buta setelah dewasa? Pasti sejak lahir.
Maka itu kenapa kami suka dengan Steve? Saya janji akan ajak ke Nabi. Ini bulan depan saya. Steve ini walaupun dia tunanetra bukan saja lain, dia selalu menghibur orang. Aneh nggak sih? Kemana pergi pasti buat orang itu tertawa. Itu buat saya senang. Dia nggak ngeluh, nggak nyalakan siapa-siapa. Padahal susah saudara kita begitu. Ini kemarin kami di Taipei sama-sama. Dia salah-salah terus lagi. Terus Cingus ngajari Steve, coba hitung. Ini kamar mandi di kiri bukan di kanan. Lupa, oh ya lupa saya. Dia bisa tertawa. Ini yang luar biasa. Nah, udah begitu, baru tahun lalu dia menemukan satu rahasia yang luar biasa. Dia ikut pertemuan tunanetra di Bandung. Oh itu lucu, nabrak sini, nabrak situ, nabrak untuk tunanetra. Oh maaf ya, oh maaf. Nah, setelah dengar kesaksian Steve, beberapa tunanetra itu berkata, Steve, kalau dibandingkan, ternyata lebih enak kamu daripada kami. Enak apanya maksudnya? Bersama-sama kita. Tapi ini jawabannya buat saya putri. Kamu bisa mimpi, Steve. Kami nggak pernah bisa mimpi. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti. Kalau orang pernah lihat sesuatu lalu buka, itu masih bisa mimpi, bayangkan gedung itu seperti apa, kursi seperti apa. Tapi kalau tunanetra salah ya nggak bisa mimpi, nggak pernah lihat apa-apa, mau mimpi apa? Bisa bayangkan? Satu kali saudara dalam perjalanan ke Kediri, ada sesuatu saya lupa apa gitu. Di mobil ini tiba-tiba Steve bilang, nggak apa-apa. Saya sering lupa kok kalau saya buka. Kan pakai saja. Gimana kamu ngomong? Betul, saya sering lupa kalau saya buka. Dan dia nggak basa-basi ngomong. Nah, jadi sudah ajak dia keliling Jawa, ke Sumatera, ke Singapura. Nah, tahun ini Tuhan berikan hikmat supaya saya ngajak kolaborasi jadi antara Adi Gunawan dengan Steve. Untuk saya keliling supaya orang itu lihat hidup ini bagaimana. Karena itu Gunawan cuma Singapura, coba saya di Facebooknya. Seorang kontak dia bisa, itu yang luar biasa bukan? Menyenangkan sekali. Nah, jadi Adi Gunawan punya murid kan cuma murid untuk tunanetra yang musik. Nah, saya tadi mau cerita ini, ikut sampai lupa. Perjalanan kemarin dari Salatiga ke Semarang, Pak, ini ada berita luar biasa. Ada orang Muslim haji. Anak pertamanya itu cacatnya 4. Dia umur 11 tahun, tumor otak, lalu operasi salah sehingga jiwanya terganggu, penglihatannya hilang karena salah operasi. Terus dia juga mengalami apa istilahnya, sudah dibawa kemana-mana nggak bisa. Anak ini pemarah, pemberontak, keras hatinya, sudah nggak bisa. Tapi luar biasa Pak, setelah ketemu saya, anak ini jadi murid. Lalu ibunya sengaja bilang, saya sudah capek bawa dia ke psikiater mana saja, bayar mahal. Tapi saya heran, ketemu Pak Adi kok anak ini bisa dikuasai sebenarnya. Saya bilang anak ada Roh Kudus dalam diri. Saudara, maka itu kalau kita utuh lengkap seperti ini, kita nggak jadi berkat, dapat jahat lagi. Amin. Mau saling terbuka satu dengan yang lain? Harus, kalau enggak kita nggak jadi orang benar. Doa kita nggak akan didengar oleh Tuhan. Jadi percaya dia pasti muncul seperti fajar. Walaupun malam ini badai, banjir, gelap, misalnya gempa bumi sekalipun, fajar tetap akan muncul nanti. Amin. Itulah harapan kita untuk tahun 2020 yang masih misteri buat kita semuanya. Gak usah takut, Tuhan ada dengan kita semua. Amin. Sungguh mau berubah dalam hidup ini, mau bersuka cita di dalam Tuhan, mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Dia pasti muncul seperti fajar, nggak takut lagi menghadapi hidup. Masih berani bilang kalau khawatir soalnya itu wajar, awas kamu. Nggak wajar itu. Ada Bapa di surga yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, ayo musik siapkan. Naikkan
lagu janji Mustafi Fajar ya, supaya kita ada harapan dalam hidup, kita nggak takut untuk menghadapi apa saja. Ayo pemusik, Mas Sabto, silakan. Apa yang suruh berdoa nanti? Janjimu mana ada? Ya. Ayo mana? Singernya dari mana singernya?